Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Aksanu Amala. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari keempat. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Motivator menyapa dan menyambut murid dengan sikap yang ramah dan penuh dengan kasih sayang. Motivator juga harus tersenyum, memanggil nama anak, selalu serta memberikan perhatian kepada murid yang datang. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Dalam pelaksanaan Bimba A.I.U.E.O, interview ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti tahapan pendekatan, kelas coba gratis sampai yakin, dan juga kelas persiapan dan kelas lanjutan. Yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan? Dengan bersikap yang ramah, sabar, dan penuh dengan kasih sayang, motivator menyapa anak dengan hangat, memberikan perhatian secara individual, serta mengajak anak belajar melalui kegiatan yang bervariasi dan menyenangkan seperti bernyanyi, bercerita, dan bermain. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Dengan cara yang lembut, ramah, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, motivator memberi perhatian penuh, menanyakan hal-hal sederhana, serta memberikan respon positif agar anak merasa dihargai. Yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Dengan pujian, perhatian, serta dorongan positif atas usaha anak. Reward diberikan secara tulus tanpa paksaan dan disertai ekspresi ceria agar anak merasa dihargai. Yang keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Ketika anak menunjukkan usaha kemajuan dan perilaku positif dalam kegiatan belajar. Reward juga diberikan saat anak berusaha, meskipun mengalami kesulitan agar anak merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar. Yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Selama kegiatan Bimba, motivator harus menunjukkan ekspresi yang ceria dan bersemangat agar anak merasa nyaman dan senang saat belajar. Motivator juga harus selalu berpenampilan rapi dan menarik, bersikap ramah, sabar, dan penuh dengan kasih sayang. Yang kedelapan, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Agar murid tidak merasa bosan, motivator harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan memvariasikan kegiatan seperti belajar sambil bermain, bernyanyi, dan bercerita. Motivator juga perlu memberikan pujian dan motivasi agar anak tetap bersemangat dan menikmati proses belajarnya. Yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Tidak, karena motivator tidak mengarahkan murid untuk bermain baca-bacaan secara berbarengan. Karena di Bimba kegiatan belajar dilakukan dengan metode individual system. Setiap anak dibimbing sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing agar proses belajar lebih efektif dan menyenangkan. Bagian B nomor 1. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Saat kegiatan pembuka, setiap murid menunjukkan ekspresi ceria dan antusias. Mereka tersenyum, bertepuk tangan, dan ikut bernyanyi dengan penuh semangat. Sikap murid pun terlihat aktif dan percaya diri saat berdialog dengan motivator, sehingga suasana kelas menjadi hangat dan menyenangkan. Nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan di Bimba? Ada. Terkadang ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan kurang bersemangat. Dalam situasi seperti itu, motivator perlu mendekati anak dengan lembut, mengajaknya berbicara, memberikan perhatian, dan motivator memotivasi agar anak kembali merasa nyaman, senang, dan bersemangat. Yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Pada saat kegiatan inti, setiap murid menunjukkan ekspresi senang dan antusias saat bermain baca-bacaan maupun bermain modul bersama dengan motivator. Sikap murid terlihat fokus, bersemangat, dan aktif mengikuti arahan dari motivator.
Mereka menikmati kegiatan belajar sambil bermain sehingga suasana tetap menyenangkan dan penuh semangat. Yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak semua murid langsung mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Namun, motivator berperan untuk membimbing dengan sabar, memberikan motivasi, serta menyesuaikan kegiatan sesuai minat dan kemampuan anak agar mereka merasa senang dan mau belajar dengan keinginannya sendiri. Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ada. Terkadang beberapa murid merasa kesulitan atau belum mampu melakukan kegiatan yang diberikan. Dalam situasi tersebut, motivator harus sabar membimbing, memberikan contoh secara perlahan, serta menyesuaikan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan anak agar anak tetap merasa percaya diri dan mau mencoba lagi. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Setiap murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada murid yang aktif dan cepat tanggap, ada yang pemalu namun teliti, serta ada yang masih perlu dorongan untuk lebih percaya diri. Bagian C nomor 1. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas yang diciptakan oleh motivator sangat menyenangkan, hangat, dan penuh dengan semangat. Anak-anak terlihat lebih ceria, aktif mengikuti kegiatan belajar sambil bermain. Selama observasi, motivator magang merasakan suasana yang positif, interaktif, serta penuh dengan kasih sayang antara motivator dan juga murid. Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada pemaksaan dan kekerasan yang dialami oleh murid. Di Bimba, setiap kegiatan dilakukan dengan penuh dengan kasih sayang dan tanpa tekanan. Motivator selalu membimbing anak dengan lembut, menghargai setiap proses belajarnya, serta memastikan anak merasa aman dan nyaman. Bagian D nomor 1. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Motivator dan murid bersama-sama bernyanyi, bertepuk tangan, dan berdialog ringan untuk menciptakan suasana yang ceria dan juga menyenangkan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Motivator membimbing murid melakukan kegiatan bermain sambil belajar seperti bermain modul, membaca bacaan, dan menulis sesuai kemampuan masing-masing. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan utama yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti adalah bermain modul dan bermain baca-bacaan. Melalui kegiatan ini, anak belajar membaca, menulis, dan mengenal huruf dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Motivator dan murid melakukan evaluasi ringan, bernyanyi bersama, serta saling berpamitan dengan salaman, lalu melakukan tos tangan. Motivator juga memberikan pujian dan motivasi agar anak merasa dihargai dan terus bersemangat. Dan yang terakhir, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Durasi di kelas persiapan adalah 30 plus 10 menit. Artinya 30 menit pertama anak melakukan proses membimbakan secara bersama-sama dengan teman-temannya, sedangkan 10 menit tambahan dapat dilakukan secara bergantian setiap anak atau privat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.